Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama kami di channel Majelis Zikir Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara cabang Jawa Barat. Dan pada kesempatan kali ini saya bersama Bang Teguh sedang berada di kampus Majelis Zikir Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah cabang Jawa Barat, tepatnya di Bandung. Dan di sini adalah tempat atau pos wirid ya Bang Teguh. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bang Teguh, pos wirid itu fungsinya atau gunanya bagi jamaah di tarekat ini untuk apa sih Bang? Baik, jadi daripada ada namanya surau pusat dan di tiap wilayah juga ada namanya pos wirid di tiap kota, itu tempat untuk melaksanakan ibadah zikir jamaah para jamaah tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara, di mana di Jawa Barat ini terbagi di beberapa kota, dan sekarang kita berada di cabang Bandung, di daerah Kalong. Nginduknya kita ke cabang Jawa Barat ya, tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara Jawa Barat. Nah, dan fungsinya pos wirid ini adalah salah satunya sebagai untuk mengefisienkan ya jamaah-jamaah yang mungkin yang tempat tinggalnya dekat dengan tempat ini, mungkin bisa meluangkan waktu bersilaturahmi, sekaligus kita setiap minggunya ada kegiatan wirid ya, wirid jamaah di tarekat ini. Dan kita hari ini mau kemana nih Bang? Oke, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan perjalanan menuju ke Surau Jawa Barat, yaitu di daerah Sumedang Ya, karena di sana sedang dilaksanakan pembangunan surau. betul. Dan alhamdulillah 2 hari lagi kita akan menginjak ke Hari Hari Raya. Raya Idul Fitri ya. Sebelumnya kita dari jamaah Majelis Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara cabang Jawa Barat mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga ibadah puasa kita selama yang kita jalani mendapatkan berkah, rahmat dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung aja nanti kita akan kita juga akan mereview ya sedikit bangunan dari yang nantinya akan dibangun di Surau Sumedang. Nanti kita akan perlihatkan miniaturnya, miniatur yang telah dibuat dan itu akan menjadi contoh bangunan sebagaimana nanti yang akan diterapkan atau diaplikasikan di Surau Sumedang, gitu ya. Baik, saksikan terus di channel Majelis Zikir Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara cabang Jawa Barat. Ikuti terus ya.
Alhamdulillah saudara-saudara semua, saat ini saya sudah sampai di Sumedang. Dan sekarang saya bersilaturahmi terlebih dahulu bersama Kang Mutan. Nah, Kang Mutan ini beliau adalah salah satu dari jamaah juga di Thoriqoh Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara cabang Jawa Barat. Nah, kebetulan beliau rumahnya dekat dengan lokasi Tanah Surau Sumedang. Hanya berapa meter ya Kang? Kurang lebih 500 meter lah. 500 meter ya. Jadi sangat dekat. Jadi jika di lokasi suraunya tidak ada siapa-siapa atau tidak ada orang atau tidak ada yang mengurus, jadi beliau ini yang bertanggung jawab ya Kang, yang bisa dikatakan gitu ya. Bisa dikatakan ya bertanggung jawab. Bertanggung jawab lah ya di situ. Nah, sekarang kita tanya-tanya nih Kang Mutan dengan penampilannya yang wow, amazing gitu kan. Dengan Anak jalanan. Meskipun beliau penampilannya seperti ini, menurut saya no problem ya Kang ya, No nggak problem, masalah ya. Tidak ada masalah di sekolah ini. Ya nggak ada masalah. Masalah penampilan itu nggak terlalu apa ya, kalau menurut saya nggak terlalu penting lah ya. Nggak terlalu penting. Tapi emang betul saya kenal banget dengan Kang Mutan ini, bahwa meskipun beliau penampilannya seperti ini, tapi hati beliau itu luar biasa. Adabnya luar biasa keren. Saya juga belum tentu seperti beliau. Dan beliau itu sangat murah senyum sekali gitu. Dan saya belum pernah selama kenal dengan beliau melihat beliau ini marah gitu. Marah tuh kan. Tapi luar biasa loh. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke Kang Mutan, apa alasannya Kang Mutan bisa kok mendalami dan belajar di Thoriqoh Naqsabandiyah Holidiyah. Nah, apa yang menjadi dorongan atau yang menjadi pemicu di kehidupan Kang Mutan sebelumnya? Mungkin bisa dijelaskan Kang. Terima kasih Kang Denny. Mungkin saya ingin menjawab perjalanan saya dahulu Ya. sebelum saya terjun ke sekolah Thoriqoh ini ya. Ya. Dulu waktu lagi di jalanan mungkin ada titik jenuhnya gitu. Titik Kang jenuh. Denny. Titik Dulu- jenuhnya ya. Dulu ikut geng motor atau klub motor? Ya klub atau apa, motor Kang? Vespaan gitu. Oh, Vespa, Ya, anak-anak Vespa ini anak Kang Vespa. Mutan. Jadi ya awalnya kan biasalah ada segi negatifnya, ada segi positifnya nih ya. Ya. Nah, saya agak titik jenuhnya nih di segi negatifnya ya, dari mulai ya lah minum-minuman gitu Kang Den, terus main-main gak jelas gitu Ya. Kang Den. Tapi mungkin itu berupa perjalanan juga ya Kang Den Betul. ya. Betul. Nah dari situ timbullah dari dalam hati ya, masa harus gini-gini terus gitu Ya. hidupnya, masa mau sampai kapan gitu. Nah dari situ lanjut ke apa, sering-sering dengar kajian-kajian tasawuf gitu. Ya. Tapi nggak cukup di situ, saya juga belum bisa membuktikan apapun gitu Ya. dalam teori-teori tasawuf. Karena gitu. hanya murni teori ya. Ya, murni teori gitu. Tapi teori-teori itu juga kayak ada magnetnya gitu. Semakin kesini semakin penasaran. Karena gitu. masuk akal. Nah, masuk akal logika gitu, Kang Den. Harus dibuktikan. Ya. Nah, sampai ketemu sekolah ini dan luar biasa. Luar biasa di sekolah ini. Semuanya dibuktikan. Dibuktikan semua ya. Aku yakin. Aku yakin ya. Aku Karena yakin. betul bahwa ilmu yang diterima itu adalah ilmu akal yakin ya kan. Betul, betul ya. Ilmu yakin aja tidak cukup, Ya. ilmu yakin pun tidak cukup, Betul. tapi harus hakul yakin. Betul, Hakul yakin hakul itu harus kita alami sendiri berdasarkan pengalaman empiris Empiris. kita ya. Harus dibuktikan. Ya. Nah, kalau boleh tahu Kang Mutan,
udah berapa lama nih menjalani atau mempelajari ilmu tasawuf ini? Kalau teorinya sih mungkin dari kurang lebih tahun 2016 gitu Kang, sempat masuk padepokan juga, berguru sama. Tapi kalau masuk di sekolah ini, masuk di Toriko ini, saya masuk di tahun 2021. 2021. Berarti hampir 3 tahun, kurang lebih 4 tahun ya? Ya, 3 tahun, kurang lebih tahun, ya. Nah, Dan itu benar-benar kata guru saya, kata beliau, apapun yang dikatakan beliau semuanya terbukti di sini. Terbukti sampai masuk akhirat dan lain sebagainya lah. Karena tidak bisa sekedar cerita ya Kang. Betul, ya? Betul ya. Kalau sekedar cerita dari orang dengan cerita dari orang itu belum tentu bisa kita buktikan ya. Betul ya. Karena teori dengan praktek itu berbeda jauh. Betul. Nah, Kang Mutan masuk udah berkeluarga kan? Udah Benar berkeluarga. Ya? Nah, istri keluarga yang lain juga ada yang masuk juga atau mendalami ilmu Toriko ini? Istri masuk ya? Ya, istri masuk. Alhamdulillah. Di tahun mungkin setelah 1 tahun saya masuk, istri diberi jalan gitu ya. untuk masuk ke Toriko ini juga gitu. Ya alhamdulillah bisa mengikuti ya. Baik, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi wawancara selanjutnya. Oke. Goodbye. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua. Kita baru sampai di lokasi Surau, Sumedang, Jawa Barat. Dan di sini ada Pak Ustadz Endang. Alhamdulillah. Sehat, Pak? Pak Ustadz. Alhamdulillah, kedatangan jamaah dari Cimahi. Sukses Inilah selalu. Penghuni surga di Surau Sumedang. Ansor, beliau ini adalah Ansor ya. Pak Ustadz, beliau ini sendirian di sini. Kuncen lah ya, bisa dikatakan gitu ya, Pak Ustadz. Jadi sudah menetap di sini, jadi Ansor untuk menjaga kebersihan, merawat tanaman, hewan. Ya Pak Ustadz, bebek, abdi Tuhan. Nah ini bangunan ini adalah direksi kit yang dibangun pertama kali sebagai sementara jamaah melaksanakan wiridan ya Pak Ustadz. Dari jamaah bisa tempat suluk, kholwat, silaturahmi ya. Nah ini bangunan sementara yang masih kurang lebih 60% lah ya, belum jadi, karena yang penting ada dulu untuk tinggal ya di sini untuk bisa melaksanakan kegiatan wiridan atau suluk gitu. Nah jadi kita lihat ke sana Pak Ustadz. Kita review lahannya. Ini lahannya kurang lebih luasnya 1.400 meter persegi ya. Kurang lebih sekian.
Ini Dapur. dapur sementara ala kadarnya di Surau Sumedang. Ini dapur sementara tempat nongkrong di atas. Nah, nanti di sini lahan ini tuh nanti akan dijadikan bangunan yang seperti tadi saya perlihatkan di miniatur. Nah, nanti yang di miniatur itu nanti akan kita aplikasikan, mudah-mudahan dengan adanya syafaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya Pak Ustadz. Ya, amin amin. Mudah-mudahan ada rezekinya dan segera terwujudkan untuk kepentingan jamaah semua yang berada di Sumedang, khususnya di Jawa Barat. Kita lihat lagi ke atas, Ustadz. Ayo, let's go. Kita naik lagi ke lantai berapa ini? Lantai 3. Lantai 3 ya. Jadi ada berapa undakan nih? 1, 2, 3 ini. 3, 4. 4 ya. 4 ya, jadi 4 undakan. Nah, pokoknya nanti mudah-mudahan segera terrealisasi apa yang diikhtiarkan kita semua ya Pak Ustadz. Iya. Contohnya tadi seperti yang di miniatur yang tadi diperlihatkan. Nah, ini pemandangannya luar biasa, Mantap. sangat indah, natural. natural sekali. Jadi kalau misalkan nanti bangunannya sudah jadi, kita bisa menghadapnya ke sana ya, Ustaz, sambil menikmati pemandangan dan keindahan alam di Sumedang. Kita lanjut lagi ke atas. Nah, ini lantai paling atas ya. Nah, ini untuk sementara sudah ditanami rumput Gajah mini ya. Ini paling atas, tempat paling atas di Surau Sumedang. Nah, dan di pinggir juga sebelah sini lahan sampingnya. lahan samping ini juga masih milik jamaah ya. Nah, ini sementara ditanami Bumbu pohon bumbu ya, tanaman bumbu macam-macam tuh. macam-macam, ada jahe, Ada cikgu. laja, kangkung, bawang daun, kacang panjang, buncis, seledri, serai, wortel dan sebagainya. Nah, ini yang nanam ini semua jemaah dari Jawa Barat. Nah, mungkin untuk sementara belum kelihatan ya buahnya atau hasilnya karena baru ditanamnya. Nah, dan di samping juga ada hewan ternak. Ada ayam sama bebek ya Pak Ustadz. Ayam sama bebek yang kita pelihara di sini untuk mengisi kegiatan sehari-hari di sini ya, dan nanti hasilnya pun bisa dimanfaatkan ya untuk jamaah juga. Ini ada berapa ekor Pak Ustadz? Bebeknya ada 6 tuh. Ayamnya yang sedang itu ada 4, yang gedenya jago ada 1. Biasa ya. Jadi kita memakan apa yang kita tanam dan apa yang kita pelihara di sini ya. Itu nanti kita lanjut wawancara bersama Pak Ustadz. Pak Ustadz muda. Ustadz muda. Kalau bahasa Sundanya jangan ngora. Jangan ngora si ganteng kalem. Let's go sambil nunggu buka puasa ya Pak Ustadz. Ayo nanti kita lanjut lagi guys. Alhamdulillah, dalam serangkaian kegiatan kami hari ini selama perjalanan dari Bandung sampai sekarang tiba di Surau Sumedang. Tadi setelah kita
review ya lahan surau di atas. Nah, tentunya banyak berbagai tanaman dan hewan ternak yang kita rawat di sini ya, Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz ini beliau yang merawat semuanya yang di sini, yang bertanggung jawab di sini ya. Nah, Pak Ustadz di sini udah berapa lama nih tinggal di Surau Sumedang? Udah hampir setahun. Hampir setahun ya. Wah, luar biasa Pak Ustadz. Pak Ustadz ini asal dari mana sih Pak Ustadz? Dari Cianjur ya. Dari Cianjur. Nah, dari Cianjur rela jauh-jauh ya belajar di Thoriqoh Naqsabandi Holidiyah di Sumedang ya, Ustadz. Nah, baik, mungkin tadi sudah kita saksikan ya sepanjang perjalanan kami di channel Majelis Zikir Thoriqoh Naqsabandi Holidiyah Nusantara cabang Jawa Barat. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi saudara-saudara semua. Pak Ustadz di sini adalah salah satu ansor atau jamaah yang menetap di sini, yang mengabdikan dirinya untuk berabdi berbakti di lahan tanah Surau Sumedang. Dan saya banyak belajar juga dari beliau, karena beliau ini adalah tidak sembarang orang yang bisa mendedikasikan sepenuhnya diri gitu untuk berabdi berbakti gitu, seperti Pak Ustadz ini. Dan saya sangat terharu sekali sebetulnya, dan salah satunya saya mengunjungi kesini itu ingin bertemu juga dengan beliau, karena rindu juga saya dengan suasana di sini, dan tentunya kepada beliau ini, karena keseharian di sini Pak Ustadz sendirian ya. Sendiri. Tapi kadang juga ada jamaah yang Ya, kadang ada jamaah Kang Mutan di sini. ya, Kang Mutan suka, karena beliau dekat ya Dekat dari sini ya, salah satu jamaah yang paling dekat dengan lahan surau gitu. Dan banyak juga ya jamaah yang berdatangan untuk bersilaturahmi juga ke sini ya. Ya mungkin sekian dari kami. Bila itu wa hidayah wa ridho wa inayah hidayah maksudi wa ridho kamatubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urura.